Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Wenti Ayu Sunario, dalam Otak-Atik Ilmu. Kali ini saya akan membahas tentang penulisan dan penyelesaian sebuah pesan bisnis ya. Materi ini merupakan bagian dari komunikasi bisnis. Untuk pengorganisasian pesan, kita mulai dengan cara mengorganisir pesan tersebut. Nah, di sini, saya menjelaskan atau membagi pengorganisasian pesan itu menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pengorganisasian pesan, ini ternyata erat kaitannya dengan sebuah kata, kalimat, dan nantinya menjadi sebuah paragraf dalam sebuah pesan yang akan disampaikan. Yang artinya kita harus mengorganisasikan, sebuah pesan, melalui kata-kata yang kita rangkai menjadi sebuah kalimat, lalu menjadi sebuah paragraf yang mudah dibaca. Dan yang kedua, jika kalimat tersebut baik dan mudah dibaca, eee, intinya adalah sederhana lalu akan mudah dimengerti dan juga dapat dilaksanakan oleh si penerima pesan atau si komunikan. Dan yang ketiga, sebaliknya bila pesan tidak diorganisir dengan baik, maka pesan tidak dapat mencapai sasaran maupun tujuan. Ya, khususnya tidak mendapatkan feedback atau respon dari audien. Artinya, pesan yang kita sampaikan tidak akan seperti apa yang kita harapkan. Nah, untuk pesan yang tidak terorganisir dengan baik, ini beberapa peneliti mengatakan bahwa beberapa hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik, di antaranya, adanya bagian awal yang terlalu panjang atau bertele-tele, ya. Para ahli mengatakan bahwa ketika menulis sebuah pesan, jangan terlalu panjang atau bertele-tele, akhirnya berputar-putar, di topik bahasan yang harusnya bisa disederhanakan, sehingga akan mempersulit penerima dalam memahami maksud dari pesan tersebut. Yang kedua, memasukkan informasi yang tidak relevan. Terkadang kita, menyajikan sebuah informasi yang tidak ada kaitannya dengan pesan yang akan kita sampaikan atau ide pokok atau gagasan utama dari sebuah pesan tersebut. Sehingga hal ini menjadi bias atau mengaburkan, pesan pokok ya dan akhirnya akan, membuat, pembaca itu tidak paham dan akan membuang waktu mereka. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis, ya. Ada hal-hal yang, tidak sewajarnya itu disampaikan, sehingga, pada substansi pesan atau isi pesannya itu akan sulit dipahami oleh penerima pesan atau oleh komunikan. Dan yang keempat, informasi ini, penting ya, namun sering dilupakan atau terlupakan, terlewat tidak disampaikan. Karena apa? Karena, terlalu fokus pada penyajian ide, menyusun kalimat dan lain sebagainya, akhirnya ide pokoknya tuh suka lupa gitu, tidak disampaikan begitu. Kita fokus pada pelengkap, pendukung ya, memang sebuah pesan, diperlukan sebuah pendukung atau kelengkapan pesan, namun kita jangan, melupakan, sesuatu yang menjadi substansi pokoknya, begitu ya, atau hal-hal penting atau informasi penting yang akan disampaikan. Untuk cara mengorganisasikan pesannya, di mana untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan 3 langkah. Yang pertama adalah, kita menetapkan ide atau gagasan pokok terlebih dahulu, lalu yang kedua kita dapat mengelompokkannya, baik itu ide yang memiliki urgensi paling tinggi sampai dengan, apa namanya, step atau di, area-area berikutnya. Dan yang ketiga, memutuskan pola atau pendekatan urutan gagasan ya. Jadi, harus, terpola atau adanya urutan dari gagasan-gagasan, dari gagasan utama yang paling penting sampai gagasan yang, sebagai pelengkap atau pendukungnya. Dalam menetapkan ide pokok, semua pesan bisnis ini memiliki tujuan ya, baik tujuan secara luas atau secara umum dan juga tujuan secara khusus. Di mana subjek yang luas atau topik dari setiap pesan bisnis ini dipadatkan ya, jadi dijadikan satu atau diringkas menjadi satu sebuah ide pokok yaitu
tentang pernyataan spesifik mengenai sebuah topik pesan yang akan kita sampaikan. Nah, bila pesannya itu terlalu panjang, terlalu kompleks, maka perlu dibuat outline ya. Outline ini akan berfungsi, menjadi apa ya, penyambung hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, begitu. Yang kedua juga mampu menuntun dalam menyampaikan ide-ide secara lebih sistematis, mudah dipahami oleh, komunikan dan juga tentunya efektif dan efisien. Dalam mengelompokkan ide, di mana susunan, dalam sebuah outline ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah ide pokok. Ide pokok ini menjadi inti atau, sentral dari pesan tersebut. Apa sih fokusnya, begitu. Dan yang kedua adanya poin pendukung ya, sebagai ide pendukung dari ide pokok yang akan mempermudah, penerima pesan ini memahami maksud dari pesan tersebut. Dan yang ketiga adanya ilustrasi yang berupa bukti-bukti ya, eee, yang berhasil dikumpulkan oleh komunikator, baik itu nanti berupa, bukti pendukung, lampiran ya, atau hal-hal lain yang bisa disampaikan di, dalam sebuah pesan. Nah, untuk memilih pendekatannya, setelah, mendefinisikan ide, langkah berikutnya adalah kita menentukan urutan yang akan digunakan dalam, sebuah sajian ide. Di sini terbagi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara langsung atau disebut deduktif, di mana sebuah ide pokok ini ditempatkan di bagian awal. Jadi ide itu sudah langsung ada di bagian awal lalu diikuti oleh, dukungan atau ide pendukung ya, berupa, kalimat-kalimat, argumentasi atau bukti-bukti untuk memperkuat, apa namanya, ide pokok yang sudah ditempatkan di depan atau deduktif tersebut. Nah, pendekatan ini digunakan jika, audien ini diperkirakan akan bereaksi positif atau menyenangkan pada saat menerima pesan. Jadi, khususnya untuk pesan-pesan yang menggembirakan, pesan-pesan yang bersifat, apa namanya, menggugah, motivasi dan lain sebagainya atau informasi-informasi yang, good news begitu, ini bisa disampaikan dengan pendekatan secara langsung atau deduktif. Nah, sedangkan yang kedua, itu ada pendekatan tak langsung atau induktif, di mana argumentasi atau bukti-bukti pendukung ini justru disajikan di awal dulu, sebelum, kita menyajikan ide pokok ya, bukti dulu, ide pendukung dulu, baru ide pokok. Nah, kenapa? Pendekatan ini karena digunakan jika audien diperkirakan akan bereaksi negatif atau tidak menyenangkan ya, saat menerima pesan. Biasanya, eee, digunakan pada, penyampaian bad news gitu atau hal-hal yang, berkaitan dengan adanya, pergeseran jadwal mungkin dan lain sebagainya, informasi-informasi yang harus, perubahan-perubahan tertentu begitu ya atau, bad news ya, informasi yang negatif begitu ya. Oke, nah bentuk organisasi pesan di sini berdasarkan, kemungkinan reaksi audien terdapat 4 bentuk organisasi pesan. Yang pertama adalah permintaan secara langsung atau direct request ya, biasa disebut di dalam komunikasi bisnis itu adalah direct request. Di mana, pesan bisnis dalam bentuk surat atau memo yang disampaikan secara langsung pada poin yang dituju ya, mungkin, lebih kepada note, memo begitu ya. Tipe ini lebih cocok bila audien diperkirakan, tertarik ya, misalkan sebuah penawaran produk begitu ya untuk, produk baru, dan lain sebagainya. Itu menggunakan, pendekatan secara langsung, yang, diperuntukkan bagi audien yang, langsung fokus dan menarik perhatian mereka. Yang kedua, pesan rutin. Pesan rutin ini, dikatakan sebagai good news atau goodwill, di mana pesan rutin adalah pesan yang disampaikan secara rutin, ya, secara terus-menerus. Nah, good news atau goodwill adalah berita baik, misalnya, terjadinya penurunan harga gitu, kita bisa, sampaikan hari ini kita sampaikan, besok kita sampaikan lagi, kita share ulang begitu ya, yang akan menimbulkan reaksi happy atau menyenangkan dari penerima pesannya, begitu. Nah cocok, digunakan dengan pendekatan secara langsung begitu ya. Jadi, pesan rutin, dan dengan pendekatannya secara
langsung. Nah, yang ketiga adalah, bad news ya, pesan bad news. Nah, pesan bad news ini pesan-pesan yang tidak menyenangkan atau berpotensi menimbulkan kekecewaan. Misalkan sebuah penolakan ya, penolakan, proposal, penolakan lamaran kerja ya, penolakan kredit dan lain sebagainya itu sebaiknya menggunakan pendekatan yang tidak langsung begitu, karena audien ini jika menggunakan pendekatan langsung, langsung, terlihat reaksi bahwa, tidak menyenangkan dan akan kecewa di depan begitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pesan persuasif, di mana pesan yang, persuasif ini yang bertujuan untuk membujuk. Ya, membujuk atau merayu karena, penerima pesan ini diperkirakan, awalnya tidak akan tertarik pada sebuah pesan tersebut ya, maka diperlukan metode atau cara khusus untuk, membujuk atau merayu audien begitu ya. Nah ini, juga cocoknya menggunakan pendekatan secara tidak langsung, karena tidak langsung sekali, menghasilkan atau ada feedback begitu dari komunikan atau penerima pesan. Untuk memformulasikan sebuah pesan, di mana memformulasikan pesan ini disebut sebagai proses dalam penyusunan naskah bisnis ya. Kita juga dalam menyusun pesan itu memerlukan, sebuah susunan naskah. Nah, dalam menyusun naskah itu pertama kali, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah menentukan gaya dan nada. Ya, kira-kira gaya dan nada apa nih yang akan kita pakai untuk menyampaikan pesan gitu. Nah, gaya ini, merupakan kata-kata, merupakan kalimat atau paragraf ya untuk mencapai sebuah nada, titiknya di mana, komanya di mana ya, ada penekanan di mana, begitu ada kalimat-kalimat tertentu yang, menjadi sorotan itu diletakkan di bagian mana gitu ya, atau adanya kesan secara keseluruhan begitu. Jadi, ada pesan yang disampaikan ketika pembaca itu membacanya secara sepintas itu sudah langsung paham begitu ya, dan ada yang sebaliknya. Nah, yang berikutnya, gaya ini dapat diubah-ubah ya atau dapat berubah untuk menciptakan sebuah, nada yang menjadi satu kesatuan sesuai dengan, runtutan cerita atau sebuah peristiwa yang akan disampaikan dalam sebuah message atau pesan. Nah, dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis, baik secara lisan maupun tertulis, tentu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah, silakan, saudara bisa menggunakan kata yang familiar atau dikenal. Itu cenderung, mendapatkan respon yang baik ya. Dan juga tentunya lazim digunakan dan sesuai dengan pendidikan dan pengalaman dari karakter audien kita. Makanya kita perlu mengetahui siapa audien kita atau menyelami profil dari komunikan kita. Yang kedua, pilihlah sebuah kalimat ya, yang tidak hanya singkat dalam menyampaikan pesan bisnis ya, tapi jelas dan padat begitu ya. Mungkin ada beberapa pesan yang harus disampaikan tidak bisa dalam kalimat yang sangat singkat ya, namun, perlu, seefektif mungkin atau sepadat mungkin dalam menyampaikan pesannya, begitu. Jadi tidak terkesan bertele-tele. Dan yang ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda atau multitafsir. Nah, terkadang, penyampai pesan atau komunikator ini, terbiasa menggunakan kata-kata yang artinya adalah, mengakibatkan multitafsir atau bermakna ganda oleh si penerima pesannya, begitu ya. Jadi harus berhati-hati dalam pemilihan kata yang tepat. Nah, untuk, kalimat tersebut tentu harus disusun secara sadar ya, dan kita sengaja untuk, menyusunnya dengan baik karena untuk mencapai data informasi yang tepat. Lalu terdapat 3 jenis kalimat, yang pertama adalah kalimat sederhana ya, di mana ini memiliki satu induk kalimat atau subjek atau predikat. Ada kalimat majemuk ya, biasanya berisi 2 atau lebih, sebuah klausa independen begitu ya, dan nanti akan dihubungkan begitu satu sama lain. Nah, selanjutnya ada kalimat kompleks ya, kalimat kompleks ini berisi sebuah klausa independen, dengan satu atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Jadi, mungkin perlu pemahaman yang lebih ketika ada kalimat kompleks disampaikan dalam sebuah pesan. Jika memiliki 2 ide yang memiliki tingkat kepentingan sama, maka, saudara bisa menggunakan kalimat majemuk atau menggabungkan kedua kalimat tersebut, dengan sederhana
ya, sehingga mudah dipahami oleh audiens. Dan, jika salah satu ide memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah, maka gunakan kalimat yang kompleks. Jadi, ada, range atau di sini satunya itu, memiliki, tingkat kepentingan tinggi dan satunya terlalu rendah, itu bisa menggunakan, dengan sajian kalimat kompleks begitu ya, karena, lebih dari, 1 klausa begitu ya. Nah, untuk cara mengembangkan paragraf, di sini ada 2 pendekatan untuk mengembangkan paragraf, yaitu induktif ya, pendekatan induktif dan deduktif, di mana pendekatan induktif ini, mulai dari berbagai alasan dulu, lalu dibuat kesimpulan ya. Jadi kita bicara panjang lebar lalu disimpulkan. Sedangkan deduktif ini simpulan dulu, maksudnya ini, baru kita jelaskan alasannya, begitu, justifikasinya di belakang. Nah, suatu paragraf ini dapat dikembangkan dengan sebuah ilustrasi yang dapat memperjelas ide pokok, perbandingan ya yang menguraikan persamaan dan perbedaan. Ada juga pembahasan tentang sebab akibat yang memusatkan uraian pada alasan-alasan mengenai sesuatu hal. Lalu adanya klasifikasi ya, klasifikasi ini dipakai untuk memecahkan ide menjadi beberapa kategori yang lebih spesifik ya. Jadi tidak jadi satu kesatuan akan membingungkan, ternyata di situ bisa diklasifikasikan. Dan yang keempat, pembahasan pemecahan masalah. Lalu lakukan, sebuah pembahasan dari, permasalahan yang ada untuk memecahkannya. Nah, dalam setiap paragraf, maka dipusatkan pada ide tunggal dan harus tetap dijaga sebagai satu kesatuan ide yang utuh. Maka, saudara bisa menggunakan kata transisi atau kata ganti sebagai penghubung antar kalimat. Jadi antara kalimat dengan kalimat yang lain itu ada, kata transisi atau kata ganti begitu untuk menghubungkannya. Nah, itu yang, dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat dan, kita terus belajar. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam otak-atik ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.